Sampai Indonesia Malam kembali, kami akan membahas soal per 10 Juni hari ini harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan terbesar dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Lalu bagaimana dampak kenaikan BBM non-subsidi ini? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya dan Ekonom Indef M. Rizal Taufikur Rahman. Pak Bambang, selamat malam. Malam, Mbak. Mas Rizal, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih sama-sama. Saya ke Mas Rizal dulu. Kita hampir semua masyarakat saat bangun tidur cukup kaget. Karena pas lihat, oh ini salah lihat atau enggak ya? Karena ternyata BBM non-subsidi jadi Rp16.250 per liter. Kenaikannya cukup signifikan 30%. Karenanya tidak heran ada reaksi yang muncul di masyarakat. Mas Rizal, sebenarnya apakah ini sudah jadi momen yang tepat dan keputusan yang tepat untuk menaikkan harga BBM non-subsidi, Mas? Ya, kalau kita lihat secara ekonomi ya, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini adalah memang konsekuensi logis dari kenaikan biaya pasokan ya, akibat melemahnya nilai tukar rupiah, masih tingginya harga energi global. Tentu apalagi situasi rupiah yang sempat menembus 18.000 rupiah per US dollar, ditambah juga harga minyak dunia kan memang masih berada di level tinggi gitu, meskipun cenderung menurun, tetapi menahan harga terlalu lama justru akan memperbesar beban fiskal gitu ya, terutama di dalam mendistribusikan BBM non subsidi ini. Tapi kalau kemudian kita lihat dari efisiensi market, ya penyesuaian harga ini memang dirasa nampaknya perlu ya, tetapi harga domestiknya tentu akan cerminan dari biaya realnya gitu ya. Tapi kalau kemudian situasi kurs, kemudian inflation imported, kemudian juga serta efisiensi market, maka kalau kemudian kita lihat dari perspektif ekonomi makro gitu ya, momentum kenaikan ini memang namanya itu kalau saya katakan ideal ya belum ideal gitu ya. Karena mengapa? Karena daya beli masyarakat, pertama sisi daya beli masyarakat ya, sekarang itu kan sedang fase melemah gitu ya, yang tercermin dari melambatnya konsumsi rumah tangga katakanlah, atau juga penurunan indeks keyakinan konsumen nih ya, dari 1, 2, 3 di bulan April ya, kemudian Mei kan turun gitu ya, itu juga mencerminkan itu. Kemudian juga mulai meningkatnya tekanan biaya hidup nih ya, ini juga saya kira menjadi cerminan itu. Nah, ketika kebijakan moneter juga sedang mengetat ya melalui kenaikan BI rate katakanlah, maka penyesuaian harga BBM ini bisa berpotensi ya memperkuat tekanan terhadap aktivitas ekonomi domestik. Misalnya kalau dari aspek BI rate katakanlah, maka kan tentu itu akan beban ya, atau juga biaya kredit juga akan naik gitu ya, terutama untuk kredit yang industri-industri yang padat karya, contohnya misalnya begitu ya. Nah, itu termasuk juga harga BBM nih non subsidi yang pertama, kemudian tentu ini juga banyak konsumen terutama yang menengah gitu ya, dan ini Mas akan Rizal, beralih nih potensi ke Pertalite ini. Mas Rizal, kalau besarannya 30%, menurut Anda apakah tepat langsung naik 30% atau semestinya ada tahapan tertentu sampai ke angka 30%? Ya, besaran kenaikan memang menunjukkan selama beberapa waktu harga BBM non subsidi ini karena ditahan kan cukup panjang gitu ya, di bawah harga keekonomian kalau saya melihat begitu ya. Jadi ketika biaya impor meningkat akibat depresiasi rupiah katakanlah, dan juga kenaikan harga minyak, maka pemerintah maupun Pertamina tentu akan memilih menyerap sebagian tekanannya agar inflasi tidak terlalu melonjak ya, melakukan besaran ini. Tapi kalau kemudian memang angka ini kalau kita lihat angkanya gitu ya, lebih mencerminkan akumulasi penyesuaian yang ditunda dibandingkan dengan kenaikan biaya dalam 1 bulan terakhir ya. Sehingga ada namanya price adjustment backlog gitu, atau penyesuaian harga yang tertunda. Nah, sehingga ketika ruang fiskal dan ruang korporasinya semakin sempit,
maka terjadi penyesuaian. Akhirnya dilakukan sekaligus dalam jumlah yang besar. Nampaknya gitu ya. Ya. Nampaknya begitu. Nah, kalau kita melihat tadi ada akumulasi penyesuaian sampai ke angka 30% sekarang. Pak Bambang melihat di tengah kondisi yang tidak ideal, apakah ini memang jalan keluar yang paling tepat saat ini? Saya pikir pemerintah sudah memikirkan banyak hal ya. Bahwa pertama kenaikan BBM non subsidi ini kan ini kali yang kedua. Ya. Awal April kemarin sempat naik, tetapi hanya untuk RON yang 98, kemudian juga untuk golongan solar yang yang standar yang tinggi seperti DEX ataupun DEX Lite kan seperti itu. Nah, jadi saya tadi bertanya kepada Dirjen Migas, ini bagaimana pertimbangan pemerintah? Pemerintah sebetulnya memberikan satu kebijakan yang memang ketika pun ada kenaikan seperti dijelaskan oleh Mas Rizal tadi, ini sebetulnya tidak membuat kaget, tidak membuat situasi menjadi tidak pas seperti itu. Kita tahu walaupun ini adalah merupakan BBM non subsidi, ya, artinya ditujukan kepada masyarakat yang mampu, tetapi juga jangan membebani sekaligus seperti itu. Dan kita tahu bahwa sebetulnya memang ya sesuai dengan judul pembahasan kita, antara Pertamax RON 92 dengan Pertalite ini sebetulnya beda-beda tipis tadi ya, seperti itu. Karena sebetulnya yang RON 92 ini kan ya masyarakat kelas menengah ya. Dan memang kekhawatiran kita seperti tadi dibahas oleh Mas Rizal itu apakah ada pergeseran nantinya seperti itu. Nah, saya pikir semua hal sudah dihitung. Tadi saya juga berbicara dengan Kepala BP Migas ya, Bapak Wahyudi Anas. Saya bertanya, ini terkait dengan kuota Pertalite kita seperti apa? Karena beralih ke Pertalite. Ya, kita harus hitung-hitung seperti itu. Per hari ini stok nasional untuk Pertalite adalah untuk 18 hari. Pengertian 18 hari itu bukan artinya 18 hari habis, tapi barang ini kan ngisi terus. Nah, kemudian dari segi kuota yang didasari pada apa yang di dalam APBN 2026, kita masih ada saving itu sampai 627.000 KL. Sampai dengan per kemarin ya 8 Juni. Ini laporan dari BP Migas. Jadi artinya begini, artinya ketika pun terjadi shifting ya, ini tidak kagetan. Dalam artian dari segi supply, pemerintah mampu. Dalam hal ini kan yang mendapat penugasan adalah Pertamina ya, Pertamina. Ya bagaimanapun juga ini kan Pertalite masuk di dalam golongan kompensasi seperti itu. Nah jadi secara umum ya ini dari sisi supply pemerintah sanggup. Nah mungkin tadi analisis yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi terkait dengan bagaimana apakah ini mempengaruhi inflasi dan sebagainya. Ya saya pikir memang ini kan kalau kita lihat terkait dengan Pertamax ya, Pertamax ini kan memang peruntukannya untuk BBM kendaraan. Ya jadi saya pikir tidak terlalu banyak penggunaan Pertamax itu untuk industri kan seperti itu. Sehingga terkait dengan pengaruh kepada inflasi secara keseluruhan mungkin dampak langsung mungkin tidak terlalu besar. Ya, tetapi kepada masyarakat yang kelas menengah ke atas yang menggunakan itu ya ini menjadi satu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bisa kita lihat nanti seperti apa. Karena kalau secara ekonomi makro tidak langsung berdampak, tidak berdampak kepada industri, Mas Rizal, tapi kan ini berdampak pada isi dompet kelas menengah terutama yang menggunakan Pertamax. Secara logisnya saat datang ke SPBU melihat, wah harganya 16.250, otomatis kalau gajinya kan nggak langsung bertambah juga seiring dengan naiknya harga BBM. Pasti shiftingnya adalah ke Pertalite, itu yang paling logisnya dan terjadi dari pagi hingga saat ini, Mas Rizal. Kalau pemerintah bilang masih cukup untuk kuota Pertalite sampai saat ini, tapi apa yang harus dihitung lagi? Karena kalau harganya tetap di 16.250 bukan tidak mungkin ya akan kembali lagi ke Pertalite meskipun selama ini sudah ada regulasi untuk mendapatkan Pertalite itu, Mas Rizal. Iya, saya kira kemungkinan besar ya kenaikan harga Pertamax ini pasti ya meningkatkan substitusi konsumsinya ke Pertalite itu.
karena sangat elastis ya permintaannya. Ya. Kan minyak itu elastis sekali perubahan harga, ya bagi harganya 30%. Dan berdasarkan perbedaan harganya juga cukup tinggi, terutama bagi tadi kelompok menengah yang sangat sensitif terhadap biaya transportasi. Memang betul ini nggak ke industri, gitu, secara tidak langsung tidak mendorong cost push inflation. Tapi perlu diingat ya, daya beli akan turun, padahal daya beli kelas menengah itu kontribusinya kan 60% ya terhadap konsumsi rumah tangga yang notabene hampir 50% kan terhadap PDB nasional. Nah, maka resikonya ini adalah bahwa kuota Pertalite yang tadi itu akan cepat habis tuh, katakan tadi berapa hari, 16 hari atau 18 hari katakanlah. Ketika berbondong-bondong ke Pertalite, maka akan lebih cepat habis sebelum akhir atau sebelum mencapai target itu. Sehingga pemerintah akan menghadapi dua pilihan yang sama-sama berat. Pertama, menambah kuota subsidi yang membebani APBN tadi, atau melakukan perbatasan distribusi yang berpotensi menimbulkan kelangkaan di lapangan. Nah, oleh karena itu, maka apa yang dilakukan? Maka pemerintah harus memperkuat apa tadi, digitalisasi distribusi ya, atau juga tentu mekanisme yang tepat sasaran, katakanlah ya kalau bicara subsidi ya, melalui apa, sistem pencatatan kendaraan dan pembelian yang akurat. Tapi tentu di lapangan kan tidak mudah gitu ya, apa dengan barcode Pertamina atau bagaimana ya. Dan juga memperkuat pengawasan agar subsidi ini tepat sasaran. Ya, melalui dan juga meningkatkan pengendalian penyalahgunaan tadi BBM subsidi oleh kendaraan yang sebenarnya mampu membeli BBM non subsidi. Jadi ini menjadi penting nih terkait dengan mekanisme ada shifting dari Pertamax ke Pertalite itu. Gitu. Pengawasannya gimana Pak Bambang artinya? Ya, jadi kan begini, sebetulnya yang terkait dengan produk subsidi dan kompensasi, jadi baik biosolar maupun Pertalite, ini kita sudah melakukan digitalisasi itu secara menyeluruh se-Indonesia sejak 2025. Jadi selama proses waktu berjalan ini kan transisi peralihan ya menuju kepada digitalisasi itu sudah berjalan. Saya selalu melakukan pengecekan. Terakhir tadi saya juga cek ke beberapa orang Pertamina ya di bagaimana situasi lapangan, bahwa sekarang hampir semua SPBU se-Indonesia itu sudah menggunakan digitalisasi dengan menggunakan barcode untuk pengisian Pertalite dan juga biosolar. Nah, jadi saya tanya, apakah masih ada perkecualian? Memang kadang-kadang pada daerah tertentu yang tidak punya sinyal, ya, atau mungkin 3T itu belum semuanya. Tetapi itu sangat minim, ya, belum semuanya dilakukan barcode. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya upaya untuk melakukan digitalisasi dalam rangka pengontrolan penyaluran ini sudah dijalankan oleh Pertamina dan kita tidak kagetan. Yang kagetan itu kan kalau baru 2 hari yang lalu atau mungkin minggu kemarin kita mau pakai digitalisasi, ini kan enggak. Nah, sehingga dengan demikian mau tidak mau ya masyarakat juga kita mohon partisipasinya. Bahwa BBM subsidi adalah yang betul-betul tepat sasaran dan memang orang yang seharusnya. Nah, jangan misalkan dalam proses pengajuan barcode orang itu menggunakan mobilnya mobil Honda Accord misalnya, tapi ingin ngisi Pertalite, diuruskan barcode kan tidak cocok. Sesuai dengan kemampuan. Tapi yang jadi permasalahan berikutnya seperti yang tadi kita bahas, ini kan masuk ke dompetnya kelas menengah yang selama ini jadi tulang punggung untuk konsumsi rumah tangga. Nah, bagaimana yang bisa dilakukan agar kelas menengah ini tidak semakin tertekan? Tampaknya kelas menengah ini harus banyak mengerti kondisi sehingga banyak menanggung. Karena itu apa yang bisa dilakukan agar daya beli, daya konsumsinya ini tidak serta-merta menurun dengan kebijakan ini? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Taunya sih tadi pagi sih waktu buka HP kaget juga, tahu-tahu ternyata Pertamax ikut naik juga kan, jadi 16.000. Kalau pengisian sih biasanya mingguan sih, 16.000 dari 12.000 berasa juga sih lumayan 4.000 naiknya. Berarti hari ini seminggu seharusnya saya bisa dalam seminggu isi sekali full tank, ini seminggu 2 kali. Kalau yang dulu full tank itu pada 12.000 Pertamax 12.300, sekarang Pertamax 16.800. Sangat jauh sekali dan mobilitas terganggu.
karena seminggu harus 2 kali isi bensin full tank. Kan kalau misalnya saya Pertalite gak bisa, saya suka isi Pertamax. Dan saya jarak jauh kan dari rumah ke tempat kerja. Mohon untuk pemerintah mohon dipertimbangkan lagi untuk tidak tiba-tiba ada kenaikan harga begini. Ya sebetulnya sih ya udah pasti memberatkan bagi masyarakat kecil. Tapi ya mungkin karena ini udah jadi kebijakan pemerintah, mau gimana lagi, kita pasti tetap ya harus ngikutin aja. Sapa Indonesia Mall masih membahas dampak kenaikan BBM non-subsidi bersama dengan Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya dan Ekonom Indef M. Rizal Taufikur Rahman. Sebelum jeda tadi pertanyaan saya adalah, lagi-lagi kan kelas menengah saat ini yang harus menanggung. Sudahlah jadi tulang punggung konsumsi, sekarang harus menikmati harga BBM non-subsidi yang naik. Nggak dapat bantuan sosial, financial freedom masih jauh panggang dari api. Jadi Mas Rizal, apa yang bisa dilakukan untuk membantu kelas menengah menghadapi situasi ini? Yang pasti pemerintah ya secara real dan empiris di lapangan harus mampu memberikan kompensasi ya berupa kebijakan yang tidak hanya mengandalkan indikator makro atau kebijakan makro, tapi ini harus intervensi mikro yang langsung dirasakan rumah tangga menengah, karena kelompok ini tidak mendapat bansos tadi ya, dan juga pasti tertekan oleh kenaikan biaya hidupnya ya, termasuk tadi ya, biaya transportasi. Pertama ya, stabilkan tarif transportasi umum dan logistik. Ya, kalau perlu ya fasilitas transportasinya ya diperbaiki yang kemudian juga nyaman begitu ya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa setelah harga naik BBM ya, terutama non subsidi termasuk, yang pertama kali naik itu bukan di biaya kendaraan ya, tapi ongkos distribusi dan tarif jasa, mau tidak mau meskipun ini non subsidi karena sangat sensitif gitu ya. Nah, maka pemerintah perlu memberikan insentif sementara kepada operator transportasi umum dan juga logistik agar tidak seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada konsumen ya, ke rumah tangga menengah ini. Dan ini akan jauh lebih efektif dibanding dengan memberikan subsidi baru, karena memang dapat menahan kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Pertama itu. Yang kedua, akan sangat baik manakala percepat digitalisasi subsidi BBM agar Pertalite-nya tidak diserbu nih ya. Dan ini betul-betul ada pembatasan berbasis misalnya plat nomor, jenis kendaraan, ya, kapasitas mesin dan data penghasilan, sehingga subsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Apakah selama ini katakanlah di tadi ya barcode atau di My Pertamina atau juga katakanlah di platform lain menggambarkan ini enggak gitu ya. Ketiga, tentu memberikan insentif pajak nih kepada kelas menengah. Jadi kelas menengah itu kan merupakan pembayar pajak terbesar ya, tetapi seringkali ya tidak menikmati bantuan ketika terjadi tekanan seperti sekarang. Maka cukup baik masanya gitu ya, menaikkan batas pajak atau juga penerimaan atau penghasilan tidak kena pajak, atau batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan, kira-kira gitu. Nah, itu bagus juga kalau dinaikkan tuh batasnya. Kedua, memberikan pajak penghasilan pasal 21 itu ya ditanggung pemerintah untuk kelompok pendapatan tertentu. Ya, katakanlah, atau memberikan potongan pajak sementara ya. Jadi tambahan pendapatan bersih ini bisa menjaga konsumsi tanpa membebani ya APBN sebesar program bantuan tunai, katakanlah gitu ya. Atau misalnya perkuat operasi pasar pangan ya, yang notabene ini tentu juga sangat membebani ya biaya life cost-nya masyarakat gitu. Ya, bukan karena kenaikan BBM itu sendiri, karena tentu kan pemerintah juga harus memastikan katakanlah stok pangan gitu ya. Dan untuk apa? Yang menjaga inflasi ya pangan agar jauh lebih efektif ya di dalam melindungi daya beli dibandingkan dengan menahan harga BBM saja gitu. Nah, itu saya kira ya. Jadi yang terakhir mungkin akan sangat baik ya, meskipun bottleneck-nya luar biasa gitu, menciptakan lapangan kerja dan jaga upah real. Jadi dalam jangka panjang cara terbaik melindungi kelas menengah bukan dengan memperbanyak subsidi gitu ya atau insentif, tapi meningkatkan income. Nah, bagaimana mempercepat
investasi padat karya, ya proyek-proyek infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, hilirisasi industri, dan juga pengembangan sektor manufaktur yang notabene bisa memberikan kenaikan di pendapatan real, ini justru akan tumbuh lebih cepat ya daripada percepatan inflasinya. Nah, jadi harapannya kenaikan BBM akan jauh lebih mudah diserap atau dikendalikan gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kan wajar ada pro dan kontra karena banyak kelas menengah misalnya tidak menyiapkan kondisi seperti ini. Sebenarnya pendekatan holistik yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini apa sih Pak Bambang kalau menurut Anda? Yang pertama tentu pemerintah juga ingin mengurangi beban yang sekarang dipikul oleh Pertamina. Kita harus fair ya. Jadi rata-rata per bulan ini kan Pertamina harus keluar sekitar 15 miliar US dollar untuk pengadaan BBM. Baik itu crude maupun produk. Jadi saya pikir dari situasi seperti ini pemerintah sudah cukup berhati-hati dalam rangka memikirkan juga Pertamina yang mendapat penugasan ya. Dan dari situasi yang ada ini kita juga melihat bahwa pemerintah juga sebetulnya mendorong transisi energi ini dapat lebih cepat terjadi dalam hal electric vehicle. Nah sebetulnya kelas menengah yang mohon maaf yang mungkin masih punya saving mungkin mulai berpikir bagaimana untuk mengurangi beban operasional seperti itu. Jadi dari situasi yang ada ini memang ya kita mendorong transisi energi dipercepat. Kemudian yang kedua kita mendorong juga partisipasi masyarakat di dalam mulai melakukan penghematan di dalam mengkonsumsi energi baik itu BBM dan seterusnya seperti itu. Jadi sehingga dengan demikian secara umum beban terhadap yang ditimbulkan dari persoalan energi ini dapat berkurang ya seperti itu. Dengan demikian ya kita berharap secara makro ekonomi kita tetap baik. Tapi dalam kondisi seperti ini Mas Rizal belum bisa dilakukan karena tadi misalnya satu aspek aja transportasi umumnya juga belum mumpuni. Itulah kenapa konsumsi BBM kelas menengah masih tinggi sampai sekarang ya Mas Rizal. Iya betul. Justru menurut saya kelas menengah itu sebenarnya kan networknya bagus, resource-nya bagus, well educated biasanya gitu ya. Ya sebenarnya diberikan beberapa insentif, katakanlah misalnya ya biaya transportasi yang selama ini misalnya memberatkan, ya tarif tol katakanlah kan pengguna biasa menengah gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau kita bicara jangan sampai terjadi ini middle class quiz gitu ya. Jadi kelompok menengah itu terus menghadapi tekanan dari berbagai arah. Nggak hanya BBM naik, ya bunga kredit meningkat, ya seiring dengan katakanlah kenaikan BI rate, ya biaya pendidikan dan kesehatan juga terus naik. Ya sementara kebutuhan income-nya ya tidak selalu mengikuti laju inflasi kan, gitu dan beban biaya hidup ini. Nah sehingga kondisi ini kan kalau berlangsung lama, ya pasti mereka akan mengurangi konsumsi. Bayangkan kalau rumah tangga menengah mengurangi konsumsi, daya beli turun, maka apa yang terjadi ya? Maka tentu akan konsumsi rumah tangga ya menekan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena penggerak utama konsumsi domestik Indonesia adalah di kelas menengah gitu. Dan Pak Bambang sebagai wakil rakyat juga apa yang harus masyarakat siapkan dalam kondisi seperti ini? Apakah masih harus kita mewaspadai misalnya ada penyesuaian harga lagi, harga-harga kemungkinan naik agar bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Jelas penghematan tadi yang saya sampaikan bahwa kita melihat program pemerintah yang mendorong misalkan work from home atau work from anywhere. Saya pikir ini menjadi satu pilihan di dalam bagaimana kita mengurangi biaya pergerakan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi kita optimalkan perkembangan teknologi dunia digital karena sekarang ini kan yang namanya WiFi itu rata-rata speednya cukup baik. Kemudian berbagai macam aplikasi untuk meeting-meeting itu secara daring dapat dilakukan. Kemudian juga pekerjaan bisa dilakukan di mana saja pada saat ini. Ya mungkin itu salah satu cara untuk mensiasati bagaimana menekan biaya di dalam
transportasi. Oke. Seperti itu. Terakhir saya ke Mas Rizal juga, apa juga yang harus dievaluasi dari pola komunikasi dengan penyesuaian harga BBM ini? Dinaikkan harganya di tengah malam, tidak ada komunikasi dengan masyarakat, ini jugalah yang membuat respons dari pagi hari sampai malam ini banyak orang yang gelisah. Mas Rizal, apa yang harusnya diperbaiki soal ini? Ya, saya kira dari perspektif kebijakan publik gitu ya akan sangat baik manakala pola komunikasi pemerintah terkait misalnya kebijakan apapun ya, apalagi kenaikan BBM gitu ya, yang notabene ini sangat sensitif ya terhadap daya beli masyarakat dan juga terhadap saya kira perekonomian ya, daya beli konsumsi rumah tangga dan juga kinerja dari ekonomi, maka ini perlu saya kira terus diperbaiki dan perlu dievaluasi ya, karena keberhasilan kebijakan itu tidak hanya ditentukan oleh substansi tetapi juga oleh cara kebijakan itu dikomunikasikan ke publik. Ya. Tentu komunikasi itu harus dilakukan sebelum kebijakan diumumkan, bukan setelahnya ya. Itu sangat baik ya. Kalau kita refer ke beberapa misalnya contoh misalnya ya, kalau saya lihat waktu Presiden SBY sebelum menaikkan Rp100 BBM pasti malamnya itu diumumkan gitu, dan alasannya apa, urgensinya apa, sehingga masyarakat udah siap gitu. Atau misalnya pemerintah harus transparan mengenai dasar perhitungan harganya, dan ini tentu harus narasi itu disampaikan kepada publik. Jadi yang perlu dievaluasi memang bukan hanya kebijakan kenaikan kebijakannya, tetapi juga pola komunikasi. Dan saya kira harus lebih transparan pemerintah mengenai urgensi dasar perhitungan kenaikan harga ya, kemudian menyampaikan pesan secara konsisten. Saya kira itu menjadi penting untuk mendorong dan juga melindungi daya beli masyarakat. Saya kira Pak Bambang, ada yang mau disampaikan? Ya, jadi pertama yang ingin saya di ujung ini kan, di ujung bahwa pertama bahwa pemerintah menjamin terkait dengan BBM subsidi itu sampai 31 Desember 2026 itu sesuai dengan Undang-Undang APBN itu tidak terjadi kenaikan. Jadi dijamin harga tidak naik. Yang kedua, dijamin pasokan terjamin. Jadi seluruh Indonesia itu pasokan tidak ada masalah. Jadi baik BBM maupun LPG 3 kilo nggak ada masalah. Nah, terkait dengan BBM non subsidi, kita harus fair bahwa ini sebetulnya lebih kepada mekanisme pasar ya. Jadi memang penggunaan daripada BBM non subsidi terkait dengan gasolin ini kan garisannya bensin, itu non subsidi itu sekitar 25% dari total. Tetapi ya memang ke depan saya pikir semua masukan kita akan perhatikan seperti disampaikan oleh Mas Rizal tadi terkait dengan komunikasi dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa kami ingin sampaikan bahwa baik DPR maupun dengan pemerintah, kami berusaha bagaimana sama-sama untuk mengamankan pasokan untuk masyarakat. Bahkan untuk BBM non subsidi pun kita berusaha bagaimana pasokan tetap terjaga dan harga ini apa yang terbaik. Ingat bahwa sebetulnya kalau kita komparasi dengan harga misalkan RON 92 ya, ini seluruh kawasan Asia Tenggara kita termasuk yang paling rendah dibandingkan Singapura, dibandingkan Myanmar, dibandingkan Kamboja, dibandingkan kemudian Thailand, Filipina, kita tetap lebih rendah. Artinya apa? Pemerintah tetap berusaha menjaga terjadi suatu harga yang fair bagi masyarakat, terutama yang non subsidi. Seperti disampaikan oleh Mas Rizal tadi di awal, ya sebenarnya kalau mau ngomong terbuka, harga saat ini Pertamax 92 ya, RON 92 ini tetap sebetulnya di bawah harga keekonomian karena pemerintah berusaha ngepres. Dan kita ya apresiasi lah kepada Pertamina yang saya pikir cukup optimal di dalam bagaimana mengamankan pasokan. Ya. Sekarang pasokan harus dijamin aman, berikutnya daya beli masyarakat juga ini yang harus dijaga. Itu hal-hal yang memang kita harus perhatikan secara holistik. Terima kasih Pak Bambang Patijaya, Ketua Komisi 12 DPR RI. Terima kasih juga Mas Rizal, M. Rizal Taufikur Rahman, ekonom sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak.